Terima kasih banyak. Saya memang bahagia kalau saya ada di sini karena saya tahu Persita ini ada potensi besar untuk kita untuk kita naik di peringkat. Kalau kita lihat tim kita memang ada beberapa pemain muda yang bisa fight untuk buat tim lebih bagus lagi. Terus ada masa depan yang bagus juga. Saya rasa ini dengan Persita Tangerang ini kita bisa jalan bersama dan persiapan masa depan untuk buat tim ini lebih kuat dengan pemain muda. Tapi sekarang yang penting bangkit tim. Kita harus naik dari posisi yang kita ada sekarang dengan determinasi tinggi dan kerja keras. Itu yang saya rasa yang penting sekarang. Ya, komitmen lah. Tapi saya lebih fokus ke pemain muda dulu karena saya mau mereka mengerti apa yang saya mau, apa yang kita mau buat tim ini. Kalau kita bicara dengan soal pemain senior mereka lebih mengerti, mereka lebih paham, lebih cepat kan. Pemain muda yang lebih susah paham langsung. Tapi nanti pasti kalau pemain muda sudah paham dengan pemain senior cocok, ini buat tim stabil, equilibrium yang bagus, ya ini bisa top. Saya percaya saya punya percaya diri tinggi, tim kita bisa posisi yang lebih bagus daripada itu, jauh lebih bagus. Itu kepercayaan saya. Ya, karena saya lihat proyek dari manajemen Persita ini itu proyek yang sangat kuat dan sangat dengan tanggung jawab. Kalau saya lihat, kemarin saya meeting sama presiden, visi yang dia punya untuk masa depan. Dia bilang juga ini tim yang sebagai keluarga. Semua kerjasama, semua bantu sama-sama. Saya senang kalau saya ada dalam cuaca seperti itu. Itu yang buat saya kesini. Iya. Semua pertandingan saya nonton, semua. Nggak ada satu pun yang saya tidak nonton. Karena saya mau tahu bagaimana coach lawan pikir, terus bagaimana tim main, bagaimana pemain main, saya harus tahu semua. Tapi saya kira ini Persita nanti dalam proses latihan, metode attacking, metode bertahan, itu yang saya bilang tadi, tapi saya tambah lagi, satu kali lagi, ini bisa istimewa, ini bisa top. Iya, kalau kamu lihat pemain Persita ini sekarang percaya diri hilang sedikit. Ini momentum bangkit. Itu yang saya fokus sekarang. Psikologis, terus saya fokus juga soal taktik. Kalau mereka bisa bangkit psikologis lebih cepat, lebih bagus. Ya, metode attacking, metode bertahan, terus transisi, semua itu taktik kan. Harus sampaikan lebih cepatlah untuk mereka paham dan mengerti bagaimana harus interpretasi lawan dalam gaya permainan, dalam metode permainan kita. Untuk cari 3 poin, itu yang saya suka. 3 poin, semua suka kan? Ya, bisa terjadi semua. Tapi saya lebih fokus ke itulah. Kalau saya lihat kemarin, waktu itu Persita lebih agresif, lebih paham bagaimana gaya permainan dan lebih taktikal. Tapi saya mengerti juga kalau kalah langsung 6 kali, banyak ya yang bisa goyang, bukan berubah tapi goyang. Seperti percaya diri hilang sedikit. Saya tidak mau bicara banyak soal Persik yang kemarin dan sekarang. Sebenarnya kemarin saya kira Persita memang tim bahaya sekali. Kita di sana main transisi aja karena kita tahu Persita memang jaga full 90 menit. Tapi ini ya musim ini awal
Kalau kamu kalah 6 kali langsung, banyak yang hilang. Itu yang saya mau buat tim kita lebih percaya diri lagi dan bisa lebih tenang dan bisa main lebih pintar lah. Oke. Proses. Saya kira awal waktu saya datang organisasi yang kurang sedikit, sekarang lebih organisatif. Masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Saya percaya Indonesia bisa. Oke. Karena orang Indonesia memang kalau lihat kemarin dan sekarang memang mau perbaiki, mau fight untuk buat Indonesia lebih organisatif lagi. Oke. Tapi saya datang sini saya banyak belajar juga. Nggak usah saya bicara, saya dari Eropa datang sini untuk sampaikan, kasih tahu, nggak. Saya banyak belajar sini juga. Oke, kultur, bagaimana kerja di sini, kalau kerja di sini beda di sana kan. Cuaca, metode latihan beda, saya banyak belajar di sini. Saya lebih belajar daripada kasih tahu, daripada sampaikan lah. Berarti memang saya bahagia sekali karena ada di Indonesia. Tapi kemarin beda dari sekarang, mungkin pemain taktikal dan metode latihan pemain lebih paham daripada yang kemarin. Kalau kita lihat kemarin pemain mulai main bola dengan umur 17, 19. Tapi sekarang sudah ada anak muda yang sudah mulai. Berarti mereka dari kecil mulai. Kita di Portugal mulai umur 5 tahun, 6 tahun. Dari kecil. Berarti waktu mereka sudah 19, taktikal semua mereka sudah paham semua. Gak usah pelatih banyak masukan, kita cuma fokus strategi aja, ya kan? Tapi kalau kita lihat Indonesia ini sudah perbaiki banyak lah dalam situasi itu yang saya bilang. Saya suka jaga 5 momentum pertandingan. 5 momentum adalah bola mati, adalah metode attacking, adalah metode bertahan dan transisi attacking. Kalau kamu bisa jaga 5 momentum itu, kamu bisa jaga pertandingan. Oke. Saya suka punya bola, saya suka pegang, saya suka kontrol. Tapi ada beberapa pertandingan yang harus beda lah. Oke. Kita tahu contoh Bali suka pegang bola, mungkin mereka lebih kuat. Oke, kalau pegang bola daripada kita. Contoh kan? Mungkin interpretasi atau taktikal atau strategi mungkin beda sedikit, berubah. Tapi overall saya lebih suka kalau kontrol, kalau jaga. Oke. Saya suka gaya seperti Pepe Guardiola, ya. Tapi sebenarnya gaya itu di Portugal ada, Brazil ada, terus Spanyol ada. Ya, seperti itu. Tapi kita di Portugal kita termasuk sedikit soal transisi, soal reaksi, kalau dapat bola, kalau mau rebut, sedikit hal-hal yang penting kita di Portugal sudah mulai masuk dalam itu. Karena kita tahu kamu tidak boleh dalam 90 menit main ball possession. Kadang-kadang ada transisi, kadang-kadang bola hilang, ya harus antisipasi semua. Namanya Fabio Capello. Oh, Fabio Capello. Karena dia metode latihan semua dia harus antisipasi, semua dia lakukan sebelum mulai latihan. Berarti dia sudah tahu kalau lawan seperti contoh Arema suka main ball possession sekarang, berarti metode latihan minggu ini harus antisipasi pemain, harus kasih tahu kepada pemain bagaimana Arema main, bagaimana kamu harus tahan Arema dan bagaimana kamu bisa cari kemenangan lah, seperti itu. Ya, saya tahu dalam situasi ini 6 pertandingan mungkin kepercayaan hilang sedikit, tapi kalau grup ini jalan sendiri susah. Kita tahu ini keluarga, seperti Presiden bilang ini keluarga. Kita pemain, kita pelatih tanpa supporter tidak bagus. Kalau supporter jalan bersama dengan grup kita,
satu suara, satu keluarga, oke? Satu soul, semua sama-sama ini lebih bagus. Saya minta kepada supporter, ini momentum kita jalan sama-sama. Kalau situasi susah, harus support, harus bantu, harus buat tim kita bangkit, tapi harus sama-sama lah, oke? Supporter dari saya, percaya saya bisa buat, saya harus lakukan semua yang saya bisa sampai habis, strength saya sampai habis, tenaga saya untuk buat Persita lebih bagus lagi daripada sekarang. Tapi saya minta kalau kita bisa jalan bersama dengan supporter, oke, satu suara, pasti tim kita lebih kuat, pasti. Incredible journey, Persita abadi.